Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di kelas ini dengan keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Salawat serta salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul kiamah. Amin Allahumma amin. Baik, sebelum Bapak mulai pelajaran sejarah kebudayaan Islam pada hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak absen terlebih dahulu. Farul Ashari, Hadir Pak. Rifan Wijaya. Hadir Pak. Ada yang tidak masuk apa masuk semua? Ada yang tidak masuk Pak. Siapa? Rizky Ali Pak. Sekali Sakit Pak. sakit ya? Ya. Oke. Sebelum Bapak mulai, silahkan ketua kelas untuk berdoa terlebih dahulu. Pimpin doanya. Semua siap. Berdoa mulai. Selesai. Baik, Bapak mulai materi pada siang hari ini. Yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini ialah tentang sejarah dinasti Ayyubiyah. Sebelum masuk ke sejarah dinasti Ayyubiyah, sejarah kebudayaan Islam ini yang pertama ialah dipimpin oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi Muhammad wafat, digantikan oleh Khulafaur Rasyidin kurang lebih selama 29 tahun. Khulafaur Rasyidin itu ada 4 khalifah. Yang pertama ada Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua ada Umar bin Khattab, yang ketiga ada Utsman bin Affan, dan yang terakhir atau yang keempat itu ada Ali bin Abi Thalib. Nah, setelah Khulafaur Rasyidin ini wafat, digantikan dengan dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah menjabat selama 90 tahun. Selama 90 tahun itu ada 14 khalifah yang menonjol. Ada 14 khalifah yang menonjol itu ada 5. Yang pertama ada Muawiyah bin Abi Sufyan, yang kedua ada Abdul Malik, yang ketiga ada Umar bin Abdul Aziz, yang keempat ada Al-Walid, dan yang kelima ada Hisham. Setelah dinasti Umayyah itu sudah runtuh atau sudah wafat, digantikan dengan dinasti Abbasiyah, kurang lebih menjabat selama 500 tahun lebih atau 5 abad. Di dalam dinasti Abbasiyah itu terdapat 37 khalifah, yang menonjol ada 3. Dan puncak kejayaan dari agama Islam atau puncak kejayaan Islam itu terletak pada dinasti Abbasiyah ini. Dan setelah dinasti Abbasiyah runtuh, nah ini baru masuk ke dinasti Ayyubiyah. Sebelum kita masuk ke dinasti Ayyubiyah, ada beberapa peran tokoh-tokoh berdirinya dinasti Ayyubiyah. Yang pertama ada Al-Mustadi. Siapakah Al-Mustadi ini? Al-Mustadi adalah khalifah Bani Abbasiyah. Di sini ada 9 tokoh yang mempengaruhi berdirinya dinasti Ayyubiyah. Dan yang kedua ada Nuruddin Zangki. Nuruddin Zangki ini sebagai
Gubernur Al-Mustadi atau sebagai Gubernur Khalifah Abbasiyah. Yang ketiga ada Al-Adid, yaitu sebagai Sultan Dinasti Fatimiyah yang terletak di Mesir. Dan yang keempat ada Syawar. Syawar ini sebagai Perdana Menteri. Dan yang kelima ada Dirgam. Dirgam ini sebagai penguasa militer. Dan yang keenam ada Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Nah, Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi ini adalah tokoh sentral dari dinasti Ayyubiyah ini. Dan yang ketujuh ada Asaduddin Sirkuh. Asaduddin Sirkuh. Asaduddin Sirkuh ini adalah paman dari Salahuddin Al-Ayyubi. Yang kedelapan ada Najmuddin bin Ayub. Najmuddin bin Ayub. Najmuddin bin Ayub ini adalah anak dari Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Dan yang terakhir ada Amauri. Siapa sih Amauri ini? Amauri adalah pemimpin saat perang salib nanti. Nah, baik. Di sini kenapa sejarah dinasti Ayyubiyah ini masih ada kaitannya dengan dinasti Abbasiyah dan dinasti Fatimiyah? Baik, tiga ini masuk ke dalam dinasti Abbasiyah. Al-Adid, Syawar, dan Dirgam masuk ke dalam Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah. Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi, Asaduddin Sirkuh, dan Najmuddin bin Ayub ini masuk ke dalam dinasti Ayyubiyah yang akan kita bahas. Ayyubiyah. Dan Amuri ini tadi sudah dibilang pemimpin perang salib. Baik. Tutup ya. Bagus dulu. Sudah dicatatkan anak-anak? Bapak. Baik, di sini Bapak akan membuat bagan dinasti Abbasiyah. Pemimpin dinasti Abbasiyah adalah siapa tadi? Al-Mustadi. Al-Mustadi, di bawahnya ada bawahannya atau gubernur dinasti Abbasiyah, yaitu Nuruddin Zangki. Gubernur Abbasiyah. Nah, di sebelah sini ada dinasti Fatimiyah. Pemimpinnya ialah Al-Adid sebagai pemimpin dan memiliki bawahan yaitu Syawar. Syawar ini sebagai bawahan atau perdana menterinya. Syawar ini memiliki bawahan lagi atau rekan kerjanya yaitu Dirgam. Nah, di sini ada pemimpin atau pimpinan dinasti Fatimiyah dan Abbasiyah. Sebelum masuk ke dinasti Ayyubiyah, di sini Dirgam meminta bantuan kepada dinasti Abbasiyah, yaitu Nuruddin Zangki. Meminta bantuan yang pertama. Pada tahun 1164. Meminta bantuan kepada Nuruddin Zangki
Dan Nuruddin Zangki ini langsung membantu, diterima oleh bantuannya. Ini meminta bantuan, minta satu, berarti di bantuan satu. Nuruddin Zangki ini mengutus Asaduddin Sirkuh dan Salahuddin untuk membantu dirgam pada dinasti Fatimiyah. Asaduddin Sirkuh dan Salahuddin. Setelah masalahnya selesai pada dinasti Fatimiyah, selang 3 tahun dinasti Fatimiyah aman. Setelah lebih dari 3 tahun ada masalah internal lagi, dan si Sawar meminta bantuan kedua kepada dinasti Abbasiyah lagi. Minta bantuan kedua pada tahun 1167. Selisih 3 tahun dari minta bantuan yang pertama. Dan Nuruddin Zangki ini langsung menerima atau membantu dinasti Fatimiyah, bantuan yang kedua. Setelah semuanya urusan pada bantuan yang kedua ini selesai, ternyata si Sawar ini dia bersekongkol dengan pemimpin perang salib tadi, yaitu Amauri. Setelah itu Al-Adid meminta bantuan lagi, bantuan yang ketiga kepada dinasti Abbasiyah. Bantuan yang ketiga pada tahun 1169. Nah, setelah itu dinasti Fatimiyah yang dipimpin oleh Al-Adid ini sakit dan wafat pada tahun 1171. Al-Adid ini mengangkat Salahuddin Al-Ayyubi tadi sebagai perdana menterinya. Sementara Sawar dan Dirgam ini lengser. Salahuddin diangkat sebagai perdana menteri Bani Fatimah. Nah, setelah Al-Adid ini meninggal, dinasti Fatimiyah tidak ada pemimpin atau khalifahnya. Nah, pada saat itu juga Salahuddin mengambil alih dinasti Fatimiyah sebelum masuk ke dalam dinasti Ayyubiyah. Setelah diambil dinasti Fatimiyah oleh Salahuddin Al-Ayyubi, baru Salahuddin mengubah atau mengganti dinasti Fatimiyah menjadi dinasti Al-Ayyubiyah. Di situ baru terbentuk dinasti Ayyubiyah pada tahun 1171. Baik, anak-anak, apakah ada yang ingin ditanyakan? Farul, Pak. Gimana, Farul? Berarti untuk sejarah ini kita wajib tahu nggak, Pak, ya, soal sejarah dinasti Abbasiyah Ayyubiyah ini, Pak? Ya, baik. Dinasti Ayyubiyah ini kita semua sebagai umat Islam harus tahu, karena sejarah dinasti Ayyubiyah ini kan sama saja dengan sejarah kebudayaan Islam atau pimpinan Islam, dari mulai Nabi Muhammad, Khulafaur Rasyidin, dinasti Umayyah, Abbasiyah, baru Al-Ayyubiyah ini. Bagaimana, ada yang ditanyakan lagi? Cukup, Pak. Cukup. Baik, sebelum Bapak akhiri pada pertemuan kali ini, Bapak akan mengasih tugas dan dikerjakan di rumah ya anak-anak. Iya, Pak. Dan dikumpul pertemuan yang akan datang atau minggu depan. Dicatat anak-anak. Iya, Pak. Pertanyaan yang pertama, pada tahun berapakah dinasti
Fatimiyah meminta bantuan pertama kepada dinasti Abbasiyah. Sudah? Sudah Pak. Pertanyaan yang kedua, siapakah pemimpin dari Perang Salib? Dan yang ketiga atau yang terakhir, siapakah pemimpin dari dinasti Ayyubiyah? Ulangi Pak pertanyaannya. Baik, Bapak ulangi. Siapakah pemimpin atau tokoh yang terkenal dari dinasti Ayyubiyah? Sudah semua anak-anak? Sudah Pak. Baik, minggu depan Bapak tunggu, harus dikumpulkan semua. Ya Pak. Baik, tidak ada yang ditanyakan lagi. Insya Allah sudah paham semua. Bapak akhiri, apabila Bapak ada kesalahan dalam mengajar atau kurang pahamnya anak-anak, Bapak mohon maaf kepada Allah, Bapak mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.